Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itakullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dari Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, terutama dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara tentang wahyu kepada Allah. Wahyu dari Allah adalah amanah. Amanah itu ada 3. Ada yang amanah diturunkan kepada kalam, ada amanah yang diturunkan kepada kauli Al-Quran, ada amanah yang diturunkan kepada kauni diri batin. Yang menjadi bahasan kita pada pertemuan ini adalah amanah wahyu yang turun ke dalam kalam. Ini sangat memprihatinkan kalau kita tidak menyadari bahwasannya bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah puncak kebenaran sebuah ilmu. Itu dalil. Mana yang dikatakan dalil adalah ucapan, bukan hadis, bukan sabda, bukan firman. Tapi dalil itu adalah suatu syarat mutlak kewenangan Allah dalam menyampaikan, bernama kalam. Dalil tidak akan terputus setelah Al-Quran menutup dengan 6.666. Kalam tetap akan berjalan laksana segumpal air laut itu. Setitiknya adalah Alkitab. Sisanya kalam yang tidak terputus, itulah wahyu. Tapi bagaimana yang dikatakan kalam yang berkodrat wahyu tadi? Tentu kita harus memenuhi syarat-syarat wahyu tersebut. Pertama, kita harus melihat kodratnya dulu yang berbicara itu. Apakah sudah syarat berwahyu? Apa yang dikatakan syarat berwahyu?
seseorang itu sudah bisa menjaga kesucian ayat di saat keluar dari kolbinya ke suaranya, tidak menyentuh jasadnya. Ini dia harus punya kemampuan itu. Maka dikatakan itu ayat suci. Tapi kalau dia menghamburkan, memuntahkan, derajat ayat itu juga muntah. Tetapi kalau dia tidak memahami dari mana keluarnya kauni menjadi mutakallimun, mutakallimun menjadi kalam, tidak bersentuhan dengan apapun, berarti dia sudah berkodrat wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat wahyu adalah wujud wahyu itu sendiri, yaitu yang menyampaikan. Apa yang dikatakan kodrat wahyu adalah tabaraka Allah. Apa yang dikatakan tabaraka Allah? Menyampaikan amanah. Tuhan menyampaikan amanah. Tabaraka Allah. Tuhan adalah Allah dalam sebutan asma. Sudah kata Allah itu yang berbicara. Tabaraka Allah menyampaikan, Allah menyampaikan amanah. Bagaimana yang dikatakan Allah menyampaikan amanah? Bermimbarnya Muhammad pada Adam, berkalam Allah pada nyawa. Ini yang dikatakan wujudullah, sebuah wujud bagi Allah. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Apakah kita sudah menjadi wujudnya Allah dan bisa memperjalankan kodrat dan martabat tadi, tidak tersentuh dan bersentuhan suara wahyu itu kepada kodrat wahyu? Ini maka dikatakan Al-Quranil Karim tadi. Al-Quran, an itu diri. Yang membaca diri, yang menyampaikan adalah diri. An'am. Sudahkah kita bisa seperti itu? Apa yang dikatakan kalamullah, yaitu kitabullah, bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Dalilkulah dasarnya sebuah kebenaran. Tapi kalau aku tidak berdalil, itu tidak ada kebenarannya di situ. Hanya sebuah pengalaman yang dibagi-bagikan. Mana kodratnya? Pengalaman itu kodratnya mana? Inilah yang paling utama. Mendirikan kodrat dengan iradatnya, barulah nyata ilmu. Tidak ada kita di situ. Ini adalah wujud yang bercerita. Ini yang dikatakan wahyu. Kadangkala kita melihat, mengumpamakan ketuhanan itu dengan ciptaan-ciptaan, itu bukan suatu teguran, itu bukan suatu ajakan untuk mencari popularitas nama, populer kita umpamakan, kita bawa kaji itu dalam ketuhanan, dalam perumpamaan yang tidak pantas bercerita tentang Tuhan. Ini hati-hati, sudah menggali lubang untuk masuk sendiri. Kita lihat percontohan sekarang. Semakin banyaknya pendakwah, semakin banyaknya musibah dan permasalahan. Kenapa? Syarat hakikatnya tidak terpenuhi. Karena bagaimana menjadi popularitas, terkenal, tetapi dia tidak memperkenalkan Allah melalui kesempatan yang diberikan. Justru dia malah mempersekenakan kitab, sementara Tuhan sendiri tidak menjadi wujud yang nyata. Kalau memang kita menyadari yang di depan itu sudul kasrah fil wadah, dia kita sama dalam wujud penampakan batinnya Allah. Kenapa harus ada perbedaan? Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting untuk dimuliakan.
bukan kemuliaan untuk merendahkan dan penghinaan. Ini yang jauh dari tujuan Tuhan. Bagaimana bisa menjadi orang berpengalaman saja kita sudah menjatuhkan harkat dan martabat? Bagaimana bisa menjadi wujud-wujud dan mawujudnya? Ingat, awal diri adalah Tuhan ilah badal tunggal wahid mula jadinya. Dunia adalah ujian iman. Kita diuji. Yang diuji itu apa? Ketuhanan diri kita kepadanya. Ini wahyu. Menyampaikan amanah Allah dengan tabaraka Allah, hanya Allah yang bisa menyampaikan, dan kita adalah lembaganya yang mengkabiarkan. Kita adalah lembaganya mensiarkan, tapi kodratnya adalah Allah Ta'ala. Makanya Jumat adat khutbah menggantikan 2 rakaat salat. Nih, itulah wahyu. Jadi jangan kita mengkaji yang menimbulkan fitnah, mengkaji yang membesarkan melebihi Tuhan, mengkaji memuliakan yang lain melebihi Allah. Kaji saja dirimu, siapa dirimu, sampai sempurna adanya kepada Tuhanmu. Maka kamu akan sampaikan kebenaran itu kepada sesama. Bertuhan saja kita belum nyata pada diri. Pantangan-pantangan, peraturan-peraturan fikih bermunculan. Kalau tingkat Rasul bisa tanpa baca Al-Quran dia terima 30 juz. Kalau tingkat Rasul. Kalau tingkat Bani itu tidak bisa melaksanakan seperti itu. Harus didirikan terutama tauhid itu. Harus benar-benar didirikan tauhid diri kita kepada Allah. Jangan berlomba-lomba banyak kitab, berlomba-lomba banyak imam, sementara kamu adalah kitabnya Allah, sementara dirimu adalah imam kepada Allah. Di dalam dunia memang pantas pohon beringin, buah kecil, daun banyak, pohonnya besar. Tapi di jalan Allah tidak boleh. Di jalan Allah semuanya harus seimbang. Jangan membesarkan pohon melebihi buahnya yang kecil. Semua harusnya seimbang. Bahkan lihat semangka buahnya besar, pohonnya kecil. Itu adalah pelajaran, itu kalamnya Allah. Diberikan hak, diberikan kesempatan. Tetapi terjadilah adab-adab jahiliyah yang terjadi pada masa-masa sebelum zaman Nabi. Saling hujat, saling hajat. Kalaulah kita tahu siapa kita yang sebenarnya, kita adalah orang yang malu kepada diri sendiri. Kalau kita tahu siapa kita sebenarnya, siapa diri ini sebenarnya, kita adalah orang yang malu kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mengambil martabat makhluk di dunia ini, martabat makhluk di muka alam ini, tidak ada lagi nilai-nilai ketuhanan. Kerohanianmu sudah lebih mengkerucut dan kejiwaan manusiawimu membesar melebihi rohanimu. Hidupnya tidak terkendali. Meminta dimuliakan oleh umat, tetapi Allah tidak memuliakanmu. Akhirnya Allah memberikan kehinaan.
Karena menurutmu Allah bukan di atas dan di bawah. Ingat itu. Allah itu dalam prasangkamu. Kalau kamu salah, maka salah itu lebih besar lagi yang akan membawamu ke alam nista dan kesalahan. Tapi kalau kebenaran itu lebih besar, maka besarnya itu kebenaran itu akan membawamu lebih besar lagi. Ingat, jangan mengajukan persyaratan untuk bertuhan kepada Allah. Ikhlaskan. Kenapa? Karena semuanya ada pada dirimu sendiri. Pastikan, jaga kalam-kalam tauhid ini. Tidak mudah. Banyak orang yang mengerti tentang tauhid. Tauhid ilahiyah, siriyah, ghaibiyah, banyak. Tapi dikala menyampaikan, kelihatan suaranya itu tidak datang dari azalinya Allah, tapi datang dari pengalaman yang banyak. Kedengaran dan terasa suaranya itu tidak berbuatan lahutnya Allah, tapi terlihat dari sering dan ketekunan membaca. Akhirnya tidak ada sambutan oleh rohani lain, maka tidak terjadi ijab qabul, berkah dan hidayah. Dikarenakan potensinya hanya pengalaman, maka pencapaian wahyu mengatakan, menceritakan tentang kedaulatan Allah bernama Tuhan harus sesuai kayat-kayatnya. Jangan memberikan percontohan-percontohan ketuhanan dengan yang tidak pantas, dan mengalamkan dan mengkalam-kalamkan ketuhanan yang tidak pantas. Ingat itu. Tidak susah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati. Lebih baik kamu dalam kesendirian menuju kebenaran daripada dalam keramaian menuju kesulitan dan kesusahan serta kesesatan. Lihat zahirmu dengan kesadaran yang tinggi. Adakah salah satu keturunanmu, nama keturunanmu pada zahir dan batin? Tidak ada. La maujudun ilallah. Boleh kamu mencari nama dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan, tetapi bukan artinya kamu menjatuhkan nilai dan martabat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat konten-konten silakan, tapi jangan menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Allah. Karena gerakmu adalah hayat adalah ruh adalah hayatnya Allah. Ingat, tidak jauh, Dia sendiri yang mendengarkan apa yang kamu kalamkan. Ingat, wahyu adalah ucapan. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.